Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada tayangan kita di channel kesayangan kita, channel yang selalu kita tunggu-tunggu tayangannya, yaitu channel YouTube MZT Malang Raya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ashab, teman-teman, pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami ingin menyinggung suatu hal yang beberapa hari ke depan akan sangat-sangat dibutuhkan dan juga sangat penting untuk diperhatikan, yaitu ketika kita sebagai umat Islam memasuki dan melewati hari-hari tertentu, yang hari-hari tersebut merupakan hari kebesaran, hari raya dari kalangan umat beragama selain Islam, dari mereka orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, yang beberapa hari ke depan kita pasti akan melewati hari-hari tersebut, baik nanti itu di sekolah atau mungkin di tempat-tempat kerja. Di situ akan ada satu kegiatan tertentu atau bahkan mungkin tuntutan-tuntutan tertentu dari pihak atasan untuk mengucapkan atau bahkan melakukan satu kegiatan yang di situ bernuansa merayakan atau ikut meramaikan hari raya mereka. Atau juga kita yang hidup dengan beberapa orang, berteman dengan beberapa kawan yang berbeda agamanya dengan kita sebagai orang muslim. Kita memiliki teman atau kita memiliki saudara yang mereka itu beragama selain Islam, dan kemudian mereka memiliki hari-hari tertentu yang merupakan hari raya mereka. Syariat kita memberikan tanggapan bagaimana kira-kira hukum kita mengucapkan selamat kepada mereka di hari raya mereka sendiri, atau bahkan bagaimana juga kita ikut beratribut, kita ikut meramaikan dan merayakan hari raya, hari besar-besar mereka. Syariat dalam masalah ini memberikan tanggapan, memberikan sorotan secara spesifik, yang mana kita sebagai umat Islam penting untuk memahami dan mengetahuinya. Karena kalau sampai kemudian kita tidak waspada dengan hal-hal yang seperti demikian, lalu kemudian kita itu ikut bangga, ikut menyetujui, ikut ridho dengan perayaan-perayaan yang seperti demikian, maka konsekuensi hukum ke belakangnya merupakan konsekuensi yang sangat berat, yang bisa-bisa kita dianggap atau dihukumi sebagai orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami ingin membahas masalah ini supaya menjadi peringatan dan pelajaran, atau bahkan sebatas memberikan tambahan wawasan kepada para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Yang pertama, bagaimana kemudian kita memberikan kata selamat, kita mengucapkan kata selamat di hari raya mereka. Apakah memang boleh kita mengucapkan kata selamat kepada mereka di hari raya mereka? Kami awal mulanya akan memunculkan satu keterangan yang bersumber dari Syekh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, dari kitab beliau, salah satu karya tulis beliau, yaitu kitab yang berjudul Mughnil Muhtaj, syarah dari kitab Minhaj. Dalam hal ini beliau memberikan keterangan, wa yu'zaru man wafaqal kuffaro fi a'yadihim wa man yumsikul hayyata wa yadkhulun naro wa man qala lidhimmin ya hajj wa man hanna'ahu bi'idihi. Yang artinya wajib untuk diberi takzir, wajib untuk diberi hukuman
Siapa orang-orang yang ditakzir dan orang-orang yang diberikan hukuman seperti ini? Yaitu adalah man wafaqal kufaro fi a'yadihim. Orang-orang dari kalangan umat Islam yang mereka itu wafaqal kufaro fi a'yadihim, ikut-ikutan atau meramaikan dalam hari raya mereka, dalam perayaan hari-hari besar orang-orang kafir. Orang seperti ini wajib untuk diberikan takzir. Demikian juga orang-orang yang dia itu mempamerkan kemampuan, mempamerkan keahlian untuk megang ular atau masuk ke dalam api, dan juga orang yang mengatakan, orang Islam yang berkata kepada orang-orang kafir, "Hei Pak Haji," ya. Begitu juga yang terakhir, "Wa man hanna'ahu bi'idihi." Orang Islam yang memberikan kata selamat, yang mengucapkan kata selamat pada hari raya orang-orang kafir. Ini merupakan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan munculnya takzir, munculnya hukuman, yang mana hukuman ini dilakukan oleh pemerintah. Artinya hukuman ini merupakan satu kewajiban dan wewenangnya pihak pemerintah. Sebelum lebih lanjut, perlu dipahami bahwa beberapa perbuatan-perbuatan maksiat dalam syariat Islam itu ada kalanya maksiat ini menyebabkan munculnya had. Had itu hukuman-hukuman tertentu yang sudah ditentukan dalam Kitabul Hudud dalam masalah syariat. Contoh misalkan pembunuhan, perzinaan, minum-minuman keras, dan beberapa bentuk maksiat yang lainnya. Atau maksiat itu juga seandainya dilakukan itu bisa berdampak munculnya kewajiban membayar kafarat. Seperti misalkan dia melanggar sumpah, seperti misalkan dia melakukan zihar, seperti misalkan dia mengumpuli istrinya di bulan Ramadan misalkan, ada bentuk maksiat yang seperti itu. Nah, ada juga beberapa bentuk maksiat yang dia itu tidak ditentukan hadnya dan juga tidak ditentukan kafaratnya. Maksiat-maksiat yang seperti ini seandainya dilakukan oleh umat Islam, maka harus diberikan takzir, harus diberikan hukuman, yang mana hukuman ini merupakan wewenang pemerintah, bukan umat Islam. Supaya apa? Supaya mereka bisa berhenti dari kefasikan atau perbuatan dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah ketika umat Islam itu mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir, mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim pada hari raya mereka, pada hari-hari besar mereka. Secara syariat, ini merupakan perbuatan yang harus diberikan hukuman, karena ini merupakan satu perbuatan maksiat. Hal yang seperti ini yang perlu kami garis bawahi adalah ketika pengucapan selamat kepada orang-orang kafir, pengucapan selamat itu dimunculkan kepada orang-orang non-muslim pada hari besar mereka, tanpa adanya keyakinan, tanpa adanya iktikad dalam hal membesarkan dan meyakini agama mereka. Ini merupakan perbuatan yang haram, ini merupakan perbuatan maksiat yang dampaknya harus diberikan takzir. Nah, ini keterangan yang dimunculkan, keterangan yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj beliau, syarahnya Minhaj. Lalu kemudian, keterangan yang tadi saya bacakan disebutkan ulang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hamid Asy-Syarwani dalam hasyiah beliau terhadap kitab Tuhfatul Muhtaj dengan bahasa yang sama. Beliau di situ mengatakan khotimatun yu'zaru man wafaqal kuffara fi a'yadihim wa man yumsikul hayyata wa man yadkhulun naro wa man qala lidhimiyin ya hajj wa man hanna'ahu bi'idihi. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj dinukil ulang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Hamid Asy-Syarwani dalam hasyiah beliau terhadap kitab Tuhfatul Muhtaj tanpa ada iktirad sedikit pun. Artinya dalam hal ini Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarwani, Asy-Syaikh Asy-Syarwani, Abdul Hamid Asy-Syarwani menyetujui, mengiyakan dengan apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Sehingga sudah ada dua ulama besar, dua ulama kalangan-kalangan terdahulu yang telah menyebutkan tentang keharaman penyebutan selamat
memberikan kata selamat menyambut hari besar orang-orang kafir dan juga orang-orang non-muslim. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Kalau kemudian kadang juga orang-orang Islam itu tidak hanya sebatas memberikan kata selamat, tidak hanya sebatas memberikan kata sambutan di dalam hari raya mereka, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Bahkan juga mereka ada di antara kalangan umat Islam ini yang dia itu ikut merayakan, ikut sambil menggunakan atribut-atribut khusus yang telah ditentukan yang menjadi ciri khas orang-orang non-muslim. Entah agamanya apapun itu, yang mana masing-masing di antara mereka semuanya ini memiliki atribut-atribut tertentu, yang kemudian atribut ini sengaja dicontoh, sengaja dipakai oleh kalangan umat Islam dengan berbagai macam niatan, dengan berbagai macam tujuan. Ada yang sebatas dia itu ikut meramaikan, ada yang memang mereka itu ada kecondongan kepada agamanya orang-orang non-muslim ini. Bagaimanakah kalau sampai hal ini terjadi, terutama beberapa hari akan datang ini? Maka hal yang seperti ini jelas merupakan suatu perbuatan yang haram, atau bahkan bisa menyebabkan orangnya menjadi murtad dan keluar dari agama Islam. Keterangan yang demikian kami ambilkan dari keterangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang disebutkan di dalam Fatwa Kubro beliau. Di dalam kitab kumpulan fatwa-fatwanya Imam Ibnu Hajar, beliau diantaranya itu pernah ditanya, Su'ila rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, hal yahillul la'bu bil qassi as-sigari allati la tanfa'u wa la taqtulu sayda ibilin uiddat lil la'bil kufar wa akul mauz al-kathir al-madbuh bisukari wa ilbasi sibyan asyabal mulawwanah bisufrati tab'an li'tina'il kafarah bihadhihi fi ba'di a'yadihim wa i'ta'is sawab wal masruf lahum fihi. Ya, pertanyaannya, apakah boleh, apakah halal ya bermain dengan permainan-permainan tertentu yang permainan ini menjadi ciri khasnya orang-orang non-muslim, ciri khasnya orang-orang kafir pada hari raya mereka, atau kita makan atau mengadakan makanan-makanan tertentu yang makanan ini merupakan ciri khasnya makanan orang-orang kafir pada hari raya mereka, atau menggunakan pakaian-pakaian tertentu ya yang mana pakaian ini menjadi ciri khasnya orang-orang kafir pada hari raya mereka. Apakah hal ini boleh? Al-Imam Ibnu Hajar memberikan jawaban dari pertanyaan itu dengan panjang lebar, yang kesimpulannya beliau menyampaikan begini, fal hasil annahu in fa'ala dzalika biqasdi tashabbuhi bihim fi syiaril kufri kafara qat'an. Ketika ada umat Islam yang melakukan menggunakan atribut-atribut khusus milik orang-orang kafir yang itu diadakan, digunakan pada hari raya mereka dengan tujuan tasyabbuh bihim, dengan tujuan ikut-ikutan menyerupai dengan orang-orang kafir fi syiaril kufri, dalam mensyiarkan kekafiran, dalam merayakan dan membesarkan hari raya mereka, maka beliau menjawab kafara qat'an, maka itu jelas bisa menyebabkan mereka menjadi kafir, bisa menyebabkan umat Islam yang melakukan demikian menjadi murtad, keluar dari agama Islam, naudzubillah min dzalik. Au fi syiaril aidi ma'aqat in nadhari anil kufri lam yakfur walakinnahu ya'sam. Orang kalau seandainya melakukan itu tidak ada tujuan untuk merayakan syiar-syiar mereka, membesarkan apa yang menjadi ciri khasnya mereka. Tidak ada tujuan seperti itu. Tujuannya hanya sebatas untuk syiaril Aid, membesarkan hari rayanya saja. Hari raya orang-orang kafir, kita ikut membesarkannya. Bukan bertujuan untuk membesarkan, membangga-banggakan syiar kekafiran. Bukan, tapi membesarkan hari rayanya saja. Ya, ma'aqat inna dhuri anil kufri, tanpa kemudian dia itu menganggap atau memandang kekafirannya. Ya, karena mungkin tuntutan kerja misalkan. Biasanya karyawan-karyawan itu ketika di kantor
dituntut oleh pihak atasan yang kebetulan mungkin atasannya adalah orang-orang non-muslim. Atasannya adalah orang-orang kafir, menggunakan pakaian atributnya orang-orang kafir. Karena tuntutan kerjaan, karena tuntutan dari atasan, karyawan di kalangan bawah, mau tidak mau kemudian melakukan. Seandainya tidak melakukan, ada hukuman-hukuman tertentu dari pihak atasan. Akan ada denda tertentu dari pihak atasan. Bagaimana kalau kemudian melakukannya? Karyawan ini melakukannya karena tuntutan, itu kan berarti tanpa memandang kekafiran, dia hanya berupaya untuk membesarkan hari raya saja. Beliau menjawab, lam yakfur, walakinnahu ya'sam. Dia tidak menjadi kafir, tapi itu merupakan salah satu bentuk perbuatan yang haram, perbuatan yang bisa menyebabkan dosa-dosa besar. Ya. Wa illam yaqsid atasyabbuha bihim aslan wa ra'san fala syai'a alaih. Tapi kalau seandainya ada umat Islam yang dia itu mengenakan atribut-atributnya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, tanpa ada tujuan sedikit pun untuk menyerupai penampilan mereka, tanpa ada tujuan sedikit pun untuk menyerupai atribut dan juga pakaian mereka yang menjadi ciri khasnya mereka. Tidak ada tujuan seperti itu sama sekali. Maka dia tidak ada apa-apa, dia tidak mendapatkan dosa. Ini keterangan yang disebutkan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, yaitu satu kitab kumpulan fatwa-fatwanya Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau dalam masalah ini juga mengulas, juga menyampaikan pada kitab beliau yang lain yang berjudul kitab Al-I'lam Biqawati'il Islam. Dalam hal ini beliau juga menyatakan wa naqala al-imam anil usuliyyin anna man nataqa bi kalimati riddah wa za'ama annahu admara tauriyatan kafara zahiran wa batinan. Seandainya ada umat Islam yang dia itu mengucapkan satu kalimat yang sebenarnya kalimat ini bisa menyebabkan dia murtad. Kalimatnya atau ungkapannya itu bisa menyebabkan dia menjadi murtad. Wa za'ama annahu admara tauriyatan. Dia kemudian menyangkal atau dia punya prasangka, dia punya alibi bahwa dia bertujuan untuk tauriyah. Tauriyah itu menampakkan satu hal di luar, tapi kemudian menyembuhkan sesuatu di dalam. Hampir sama dengan bohong, tapi bukan bohong. Dia menyebutkan sesuatu secara lahiriah dalam lisannya, dalam ungkapannya, tapi kemudian dalam hatinya dia menyembunyikan sesuatu yang itu tidak menyebabkan dia menjadi berbohong. Ini namanya tauriyah. Seandainya ada orang yang dia itu mengucapkan selamat kepada hari rayanya orang-orang kafir, pada hari raya mereka, mengucapkan selamat atau mengucapkan bagaimana misalkan, tapi dia tujuannya lain, dalam hatinya itu misalkan ya semoga dia mendapatkan keselamatan, itu maksudnya supaya dia mendapatkan hidayah. Ada takwilan-takwilan yang seperti ini. Ya, ada takwilan seperti itu. Menurut beliau adalah kafara zahiran wa batinan, tetap dihukumi kafir. Nah, karena kalimat-kalimat yang seperti ini merupakan kalimat-kalimat yang arahnya itu kepada kekafiran. Sehingga penting bagi kita semuanya untuk berhati-hati dalam mengucapkan semua ungkapan-ungkapan yang arahnya bisa menyebabkan umat Islam ini menjadi orang-orang kafir atau bisa menyebabkan umat Islam ini menjadi murtad. Perlu kita pahami dalam hal masalah seperti ini. Begitu juga kemudian di sini beliau mengulas, membahas bagaimana kalau seandainya umat Islam itu menggunakan pakaian-pakaian tertentu, menggunakan atribut-atribut tertentu, yang atribut atau pakaian ini merupakan ciri khasnya mereka, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, terutama pada hari raya mereka. Beliau di sini mengulas dan menyampaikan, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Al-I'lam Biqawati'il Islam, wa haitsu labisa zayyal kuffari sawaun adakhala darul harbi amla biniyatir ridho bidinihim awil maili ilaihi aw tahawunan bil islami kafaro. Seandainya ada umat Islam yang dia itu mengenakan pakaian, menggunakan atribut yang itu merupakan ciri khasnya orang-orang kafir, tanpa membedakan apakah dia itu hidup di satu negara yang memang mayoritasnya itu orang kafir ataupun tidak. Biniyatir ridho bidinihim, dengan tujuan mereka itu rela, mereka itu ridho dengan agama kafir ini. Awil maili ilaihi, atau ada kecondongan kepada agama mereka. Autahawunan bil Islam, atau dia itu ada satu bentuk sikap yang meremehkan
atau menggampangkan terhadap aturan-aturan, peringatan-peringatan yang ada di dalam syariat Islam. Orang yang seperti ini bagaimana? Kafar. Maka dia bisa menjadi murtad. Sehingga penting bagi kita untuk berhati-hati pada hari raya tertentu yang kemudian kita masuk ke tempat ibadah mereka, lalu kemudian kita ikut merayakan pada hari raya hari besarnya mereka, walaupun itu dengan bentuk entah itu membaca sholawat, entah itu membaca maulid, tapi dilakukan di rumah ibadahnya mereka. Dan sekaligus juga pada hari raya mereka juga. Ya, dengan dalih itu toleransi lah, atau yang lain-lainnya lah. Ya, sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama misalkan. Sebenarnya hal ini adalah hal yang tidak bisa dibenarkan dan tidak perlu dengan alasan-alasan yang seperti itu. Toh juga mereka, orang-orang kafir, itu tidak butuh dengan perbuatan-perbuatan yang model seperti ini juga. Mereka tidak butuh dengan kita menampilkan pakaian-pakaian mereka. Mereka juga tidak butuh kita itu merayakan maulid, membaca sholawat di rumah ibadah mereka. Mereka juga tidak butuh juga seperti itu. Hanya saja kadang ada beberapa oknum dari kalangan umat Islam ini yang kemudian orang Jawa bilangnya itu jarak, ngundang-ngundang masalah, memunculkan kegaduhan. Maka hal ini sebenarnya adalah merupakan satu bentuk iftitan, bentuk pemunculan fitnah yang itu juga dilarang oleh syariat Islam dan menjadi wewenang pemerintah untuk menghentikan perbuatan-perbuatan yang seperti demikian. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Hal serupa ini kalau kita merujuk kepada kitab-kitabnya ulama-ulama terdahulu. Hal serupa juga disampaikan kepada ulama-ulama yang muncul setelahnya. Salah satunya saya ambilkan keterangan dari As-Sayyid Abu Ya'alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau adalah ayahanda dari seorang ulama besar yang banyak kita kenal di negara Indonesia ini, yaitu Abu Ya Muhammad Alwi Al-Maliki. Abu Ya Muhammad Alwi Al-Maliki memiliki ayah yang bernama Abu Ya As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau punya satu kitab yang dikumpulkan oleh putra beliau juga, yang mana kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwanya As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Yaitu kitabnya berjudul Majmu' Fatawa wa Rasail As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, yang beliau itu bermadzhabkan Maliki. Beliau dalam masalah ini juga membahas haula zayyil kufar, tentang bagaimana umat Islam ini menggunakan pakaian-pakaian, atribut-atribut yang menjadi ciri khasnya orang-orang non-muslim, ciri khas orang-orang kafir. Dalam masalah pakaian ini kemudian beliau membagi menjadi dua perincian. Namun yang masuk pada pembahasan kita saat ini adalah rincian yang kedua, al-wajhu tsani. Bahwasannya sabata annal Faruq radhiyallahu anhu amara ahla dhimmati bittikhadi zayyin makhsusin yamtazuna bihi 'anil muslimin. Sejak zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu memerintahkan orang-orang kafir, terutama kafir dhimmi maksudnya, supaya mereka memiliki pakaian atribut tertentu yang menjadi pembeda dengan umat Islam. Yang mana kemudian hal ketika sudah ada perbedaan seperti ini, lalu kemudian dilakukan oleh orang-orang muslim, ya, ini menjadi hal yang dilarang, ya. Dengan beliau mengatakan begini, wa amma makana khoson bil kufar wa zayyan min azyaihim allati ja'aluha alamatan lahum kalubsi burnitoh wa syaddz zunnar wa turtur yahudi wa ghairi dzalik faman labisahum minal muslimin ridon bihi wa tahawunan biddin wa mailan lil kafirin fahuwa kufrun wa riddatun wal a'yadu billah. Seandainya di antara umat Islam itu ada yang mengenakan atribut-atribut seperti ini karena bentuk ridho, rela kepada agamanya orang-orang kafir, atau dia itu ada bentuk meremehkan kepada agama Islam, atau dia itu ada kecondongan kepada orang-orang kafir, maka ini merupakan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia kafir, menyebabkan dia bisa menjadi murtad wal iyadu billah. Namun wa man labisa istighfafan bihim wastihsanan lizayyi duna dinil kufri fahuwa ismun qaribun minal muharram. Kalau seandainya tidak ada bentuk keridhaan, hanya saja kemudian dia itu ya senang-senang saja, menganggap ini baik juga kok, tidak ada masalah walaupun saya nggak mengakui agama mereka, maka ini merupakan perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang, dan itu semuanya merupakan dosa-dosa besar. Nah, ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak lagi menjadi salah paham, menjadi kebablas atau kelewat batas dalam melakukan dan mengambil sikap, terutama pada beberapa hari ke depan kita akan melewati hari besar beberapa umat Islam, beberapa umat di luar agama Islam, terutama juga yang sebentar lagi
kita akan masuk pada tahun baru, yang mana ini sebenarnya juga merupakan hari besarnya mereka, bukan hari besarnya umat Islam, kita semuanya sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan pembahasan dan juga tanggapan yang penting untuk seluruh umat Islam supaya lebih berhati-hati, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menentukan sikap untuk menuju jalan yang lebih benar sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan juga betul-betul dicintai oleh junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad SAW. Barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, kajian yang kita baca menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan lebih penting lagi kita senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin.